Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barakah. Nah, saat ini sudah memasuki libur Natal dan Tahun Baru ya, dimana ini dijadikan momen spesial bagi seluruh keluarga ya untuk menikmati waktu beristirahat bersama keluarga, beristirahat dari penatnya pekerjaan dan juga introspeksi diri untuk menyambut tahun 2025 yang lebih baik lagi. Liburan bersama keluarga tentunya kita ingin merayakan momen spesial dengan penuh keceriaan. Nah, bagaimana menikmati libur Natal dan Tahun Baru yang sehat, aman, lancar dan juga seru tentunya ya. Saya sudah bersama Dokter Cantik hari ini. Halo Dokter Robi. Halo Mbak. Beliau adalah dokter istip dari Puskesmas Banjarjo, Kota Madiun. Nah, Dok, bicara tentang liburan. Dokter liburan nggak nih? Atau harus siaga 24 jam, Dok? Kebetulan di Puskesmas libur juga. Oh, Puskesmas nggak libur ya. Jadi menikmati liburan juga. Nah, Dok, liburan tahun ini sepertinya cuaca masih tinggi ya, musim hujan gitu ya. Nah, bagaimana? Kenapa sih, Dok? Saat musim hujan itu tubuh lebih rentan gitu ya. Oke, jadi kalau dilihat dari segi cuaca sendiri, saat musim hujan itu udara jadi lebih lembab. Oke. Jadi kuman-kuman penyakit ini akan lebih gampang tersebar. Selain itu, dari penyakit-penyakit yang ditularkan lewat nyamuk misalnya, musim hujan kan nyamuk makin banyak ya Mbak. DBD ya dong. Iya, Okay. DBD, malaria gitu. Terus ada juga penyakit yang ditularkan lewat kencing tikus di genangan-genangan air seperti leptospira. Oke. Gitu. Terus cuaca atau udara yang makin dingin ini ya Mbak, menyebabkan daya tahan tubuh tuh nggak stabil gitu. Jadi makin rentan untuk terkena penyakit. Oke gitu ya. Kenapa musim hujan tubuh kita lebih rentan terkena penyakit ya? Karena memang cuacanya selain lembab, udaranya juga dari panas ke dingin gitu ya Dok. Iya, betul. Oke, nah Dok, bicara tentang penyakit tadi ada leptospirosis juga ya Dok ya. Nah mungkin ada nggak sih Dok penyakit-penyakit yang ditimbul saat liburan ini Dok selain Leptospirosis. Apa Dok? Leptospirosis. Oh, leptospirosis. Oke. Kalau musim liburan sendiri dan berbarengan dengan musim hujan ini, penyakit yang sering timbul itu biasanya ada flu seperti yang kita alami biasanya ya kalau musim hujan, flu atau influenza. Kemudian bisa juga DB, demam tifoid, malaria gitu. Terus bisa juga dengan penyakit-penyakit kulit gitu. Terus apalagi ya? Selain itu diare, karena di musim liburan ini kadang kan kita tidak sadar nih apa yang sudah kita makan, jadi asal makan aja jadi diare. Oke, berarti kanker nggak ada di sini ya Dok? Kantor kering ya Dok? Kalau liburan biasanya itu nih Dok, yang paling bahaya ya Dok. Kalau diare masih ada obatnya nih di apotek. Berarti itu tadi ya Dok, ada beberapa penyakit yang timbul akibat liburan karena kan memang saat liburan kita mungkin makannya juga sembarangan gitu ya. Nah ini juga perlu diperhatikan. Nah gimana Dok untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap sehat dan bugar saat liburan nih Dok? Ya, pada dasarnya, pada konsepnya sama. Nggak saat liburan pun setiap hari kita harus jaga ini. Gitu. Oke. Yang pertama dimulai dari pola makan kita. Nggak terus liburan terus kita makan los-losan, nggak mikir. Mumpung Dok, kan dietnya juga libur. Liburan tidak termasuk libur diet. Iya. Apalagi buat para lansia atau orang-orang tua yang sudah punya riwayat hipertensi, gula darah. Tetap harus dijaga makannya. Buat kita anak-anak muda nih juga nggak boleh sembarangan, nggak boleh ngasal makannya. Seblak? Seblak sekali 2 kali boleh lah ya. Boleh. Tapi ya jangan tiap hari juga. Terus musim liburan nih kadang orang nggak perhatiin pola tidurnya, jam-jam tidurnya, atau malah kadang mumpung kumpul nih Dok, jadi kita begadang tiap hari. Apa nggak ketemu gitu ya? Itu juga bisa menyebabkan imunitas turun juga. Terus karena liburan juga orang malas olahraga, kurang konsumsi air putih itu juga menyebabkan imun turun. Gitu.
Itu sih Mbak pada dasarnya itu. Kemudian kalau misal ada orang yang sakit nih, gimana? Ya kita obati orang yang sakit tersebut, terus kita sebisa mungkin mengurangi interaksinya. Maksudnya ya ibarat dulu kalau COVID, yang sakit di rumah aja, di karantina. Bukan apa-apa, tapi biar tidak menyebar ke yang lain juga. Kita juga jangan deket-deket dulu. Gitu. Yang sakit tetap di rumah, yang sehat liburan. Nah, gimana yang sakit nih, Dok? Oke, itu tadi ya. Jadi memang harus perbanyak minum air putih, pola makannya itu juga harus dijaga, yang makanan bergizi seimbang gitu ya. Tapi juga harus disesuaikan dengan kalau memang ada penyakit penyerta gitu ya, Dok. Betul. Nah, soal liburan juga nih, Dok. Biasanya kan pergi keluar kota nih. Apa sih yang harus dipersiapkan mungkin bagi yang sehat ataupun mungkin ada yang menderita penyakit tertentu gitu, apa yang perlu dipersiapkan nih, Dok? Oke, sebelum liburan, apa-apa yang direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya pasti lebih baik daripada dadakan. Jadi sebelum liburan nih kita sebaiknya kita sudah punya destinasinya mau kemana, kemudian kita tahu seperti apa di sana nanti medannya, wisata apa yang akan kita kunjungi, kita juga paham betul kondisi kendaraan kita, siapa aja orang-orang yang kita ajak liburan. Selain itu kita juga harus memperhatikan cuaca. Kalau musim hujan kayak gini ya harus mempersiapkan pakaian yang lebih tebal, pakaian yang lebih hangat gitu. Terus membawa obat-obatan yang sekiranya perlu. Obat P3K misal, kan kita tidak tahu nanti di sana terjadi apa, terluka atau apa ya. Setidaknya kita bisa memberikan pertolongan pertama kalau ada luka. Kemudian kalau mengajak orang tua, nenek, kakek, kita juga harus memperhatikan di sana nanti apa yang akan dimakan gitu. Jadi semuanya di planning dari awal, dipikirkan tempat tujuannya, siapa yang diajak, kendaraannya, cuacanya, baru kita pergi jalan-jalan. Gitu. Oke, supaya kita sekeluarga juga harus bisa menikmati libur Natal dan Tahun Baru ini dengan penuh keceriaan tentunya ya, Dok. Liburannya biar nggak sedih, biar seru. Biar seru ya. Tapi ngomongin soal obat-obatan nih, Dok, atau P3K tadi ya. Apa nih yang harus dipersiapkan di dalamnya? Apa aja nih, Dok? Jenisnya mungkin? Oke, yang paling dasar aja mungkin kalau untuk P3K-nya kita sedia obat luka seperti betadine, Hansaplast gitu. Terus harus ada juga biasanya paracetamol untuk anak-anak yang kadang-kadang demam, kita nggak tahu demam tiba-tiba demam gitu. Terus juga sediakan anti mabuk perjalanan, anti muntah gitu. Antimo ya. Ya, antimo. Kemudian obat-obat buat sakit kepala, obat-obat buat pusing. Kemudian apa lagi ya? Obat buat gatal kalau di misal mainnya nih ke alam-alam kena serangga, nah bisa pakai salep gatal itu. Gitu, pada obat-obat basic aja sih Mbak. Oke, itu bisa ya. Dibeli di apotek juga. Oke, jadi memang hal-hal dasar ini yang mungkin kelendran apa ya bahasa Indonesianya ya, yang kita juga nggak persiapkan sebelumnya. Kok kelendran? Apa sih kelendran? Yang itu mungkin yang lupa kita persiapkan juga ya, obat-obat dasar seperti itu, dan mungkin juga makanan tadi nih, Dok. Tapi sebenarnya kalau mengajak lansia nih, Dok, kita kan sebagai yang muda-muda nih kan biasanya makan gorengan, makan seblak, makan apa, pentol itu kan juga nyaman-nyaman aja gitu ya. Nah, kalau sebagai orang tua nih, planningnya ya seperti apa sih, Dok? Makanan yang bergizi seimbang deh, Dok, yang perlu disarankan nih. Oke, kita lihat dulu lansia ini ada riwayat penyakit apa, punya riwayat sakit apa. Kemudian kita sebaiknya kita siapkan dulu. Misal kalau mungkin tidak memungkinkan di sana ada makanan yang baik untuk beliau, ya kita bawa dari rumah. Gitu. Iya, seperti yang kita tahu untuk lansia-lansia yang punya riwayat hipertensi atau darah tinggi, tentu nggak boleh makan yang asin-asin. Lansia dengan gula darah, manisnya nggak boleh sama dengan yang lain, kayak gitu. Ya kita yang muda juga apa ya? Toleransi gitu ya, Dok? Maksudnya nggak gimana ya? Ngelihat juga, ibu nggak boleh makan ini, ya kita nggak boleh makan di depan ibu. Kasihan juga gitu nanti ya. kepengen juga gitu. Gitu sih, sayur dan buah secukupnya saja. Apalagi kalau buahnya manis, untuk pasien diabetes tidak dianjurkan. Gitu. Oke, jadi memang harus diperhatikan ya supaya liburan kita itu memang tetap seru dan tetap bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Nah, Dok, tadi kita bicara saat liburan gitu ya, saat akan pergi. Nah, pasca liburan nih, Dok, biasanya kan juga
ada penyakit-penyakit yang timbul gitu ya, seperti dompetnya udah nggak ada isinya sama sekali gitu ya, dok. Itu termasuk penyakit nggak, dok? Pusing karena itu gitu, dok ya? Stres ya. Nggak jadi menikmati liburan lagi gitu ya. Gimana nih, dok, pasca liburan nih, mengatasi pasca liburan nih, dok? Oke. Biasanya orang-orang yang pasca liburan tuh karena terlalu asyik, terlalu seru liburan tuh jadi lupa ya. Biasanya disebut apa ya, post holiday illness, sakit setelah liburan kayak gitu. Nah, apa yang perlu kita persiapkan gimana bisa kembali fit? Misalnya tahun baru juga harus kerja lagi nih, dompet harus diisi lagi. Dompet harus diisi lagi gitu ya. Diisi lagi. Jadi balik lagi kalau sudah selesai liburannya, kita atur ulang, kita tata lagi istirahatnya. Badan kan udah mesti capek banget tuh. Jadi kita tidur yang cukup, kita atur istirahatnya, konsumsi air putih sekali lagi, air putih yang banyak untuk meningkatkan imunitas. Makannya juga kembali ditata. Intinya setelah liburan itu kita nggak boleh malas-malasan juga. Jadi badan harus tetap fit dan usahakan jarak ke liburan dan ke waktu kerja itu nggak mepet, Mak. Jadi ada waktu tubuh buat recovery. Gitu. Gitu, nggak yang tiba-tiba malam ini pulang liburan besok kerja. Nah, itu jadi ngeganggu nanti aktivitas. Oke, nah tadi disampaikan juga nih, dok, pola tidur gitu ya, yang saat liburan mungkin begadang, bercengkrama dengan keluarga besar, kemudian, nah ini kan sedikit berubah gitu ya, yang tadinya tidur teratur kemudian jadinya tidak teratur. Tapi untuk tidur sendiri nih, dok, ada waktu nggak sih, dok? Berapa jam gitu seharusnya idealnya, waktu idealnya untuk istirahat itu? Waktu ideal untuk istirahat adalah malam hari. Oke. Malam hari. Malam hari ya, dok? Malam hari, iya. Nggak bisa digantikan siang hari gitu, dok? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Untuk apalagi mungkin untuk kondisi-kondisi tertentu, nakes yang harus jaga malam beda cerita ya. Tapi kalau untuk orang yang memang malam harinya bisa untuk tidur, ya sebaiknya tidur di malam hari, nggak yang malam begadang tidurnya besok. Ya diganti siangnya dong. Nggak bisa. Seperti itu karena kondisi tubuh tuh sudah disetting kalau malam memang untuk istirahat. Ya. Walaupun besok kalau dibalik nanti tubuhnya nggak fit. Terus berapa nih waktu yang pas dan tepat dan ideal untuk istirahat, untuk tidur gitu? Waktu yang ideal itu biasanya 6-8 jam. Cuma balik lagi ke individu masing-masing. Kadang ada yang 5 jam sudah cukup. Cuma minimal banget ya 5 jam lah. 5 jam itu tidur sendiri. Oke. Tapi kalau tidurnya jam 3 subuh gitu, dok, kan 5 jamnya nanti sampai besok pagi itu juga nggak boleh ya, dok? Nggak boleh. Tidak baik itu. Tubuh harus istirahat nih, ibaratnya udah komputer udah harus di shutdown tapi masih tetap dinyalain. Standby dong ya. Panas lagi. Tapi sebenarnya waktu maksimal nih, dok, ya, kita begadang itu sampai jam berapa sih? Toleransinya? Waktu maksimal sampai begadang antara jam 11 sampai jam 12. Pol ya itu ya? Iya, harusnya pol, setelah itu bisa langsung tidur lagi. Harusnya udah tidur sih jam segitu. Nah malam kan ya, dia dibagi 3, sepertiga awal, sepertiga tengah, sama sepertiga akhir kan. Kalau orang-orang Islam sendiri kan jam 2 biasanya sudah beraktivitas. Iya, sepertiga akhir tahajud ya, dok? Iya, tahajud ya kan. Jadi kalau orang-orang sepertiga akhir udah pada bangun tahajud kan baru tidur. Kebalik ya. Oke, jadi memang waktu bergadang itu sampai jam 12 gitu ya, jam 12 malam gitu ya, dok. Setelah itu harus istirahat. Minimal tidur 5 jam gitu ya, dok ya, supaya tetap bugar dan juga sehat. Nah, dok, tadi juga ngomongin soal perjalanan ya, dok. Di perjalanan kita kan kalau perjalanan panjang, nah istirahat itu sebenarnya waktunya berapa aja nih, dok? Apakah per 2 jam perjalanan kita harus istirahat atau per 1 jam perjalanan kita harus istirahat? Gimana, dok? Mengaturnya nih, idealnya nih, dok. Kalau kita lagi di jalan nih, menempuh perjalanan panjang, ya usahakan ada yang membackup gitu buat nyetirinnya. Jadi nggak sendirian. Kalaupun sendirian ya jangan dipaksa. Kalau memang badan sudah capek, badan sudah lelah, menepi, minggir dulu, barang 15-30 menit baru lanjut lagi. Idealnya berapa jam?
sebenarnya tergantung kondisi fisik masing-masing ya berapa jam. Tapi kalau lebih dari 2 jam nonstop nyetir terus pasti badan bakal capek. Gitu. Ya paling nggak tiap 1 sampai 2 jam lah berhenti dulu buat istirahat. Oke, di mana pos kesehatan ini juga tersebar gitu ya, Dok ya, di pos-pos, di rest area. Nah, di pinggir jalan tuh banyak ya. Iya, betul. Nah, itu tadi. Nah, bicara tentang dehidrasi nih, Dok. Biasanya kalau perjalanan jauh itu kan jarang minum ya, karena takutnya nanti ke toilet, ke toilet. Nah, harusnya gimana nih, Dok? Susah ya. Iya. Kalau kebutuhan cairan orang normal biasanya antara 2 liter ya, kayak gitu. Tapi kalau kurang dari itu sebenarnya masih bisa ditoleransi tubuh. Tapi kalau sangat kurang sekali ya nggak bagus juga, nanti kehausan, dehidrasi gitu. Tipsnya adalah kan di pinggir jalan tuh ada pom bensin, masjid, atau bahkan kalau ke area wisata kan banyak ya toilet-toilet umum. Nah, pas menemukan toilet umum bisa melipir sebentar berhenti dengan tidak mengurangi konsumsi air kita gitu. Takutnya kalau konsumsi air kita malah kita sedikitin nih, biar nggak banyak buang air kecil, biar nggak banyak pipis, biar liburannya nggak keganggu. Itu malah nanti ngaruh ke kesehatan kita juga gitu. Jadi tetap konsumsi seperti biasanya, kurang lebih 2 liter lah ya untuk orang-orang dewasa. Nah, nanti kalau udah ketemu toilet bisa berhenti dulu, buang air kecil dulu, karena yang ditahan-tahan juga tidak bagus. Harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan ya, kalau ditahan nggak bagus ya. Oke. Nah, Dok, 2 liter tadi itu kan dalam 1 hari ya, 24 jam gitu ya. Apakah ada waktu-waktu tertentu, Dok, untuk minum, ataukah memang saat kita haus ya kita minum aja gitu? Untuk waktu minum sendiri sebenarnya nggak ada patokannya kapan-kapannya sih, Mbak. Kalau kita udah merasa perlu minum ya minum aja. Oke, nggak ada ini ya. Karena kan kalau di yang beredar gitu ya, Dok, di sosial media itu ada jam-jam tertentu. Kalau kita minum gitu ya supaya itu membantu untuk diet ya, sepertinya kayaknya, Dok ya. biar nggak makannya terlalu banyak gitu ya, biar kembung tapi itu sebenarnya juga nggak bagus gitu ya. Kalau berarti tidak ada patokan jam-jam tertentu sebenarnya untuk minum ya. Tergantung aktivitasnya. Misal siang hari lagi terik, lagi butuh banyak air, ya minum banyak di siang hari. Oke. Jadi tidak ada nanti jam 7 pagi, nanti jam 9, jam 10 gitu, nggak ada ya? Nggak ada sih. Oke. Berarti itulah pentingnya referensi, literasi gitu ya, supaya kita tidak termakan oleh hoax-hoax yang ada di luar sana gitu ya. Karena minum itu ternyata tidak ada patokan waktunya. Ya, kalau memang kita aktivitas fisiknya banyak, ya kita minum air putihnya juga banyak gitu ya. Kalau dalam perjalanan karena duduk terus gitu juga mungkin perlu minum yang banyak itu juga ya, Dok. Pagi hari bangun tidur itu juga penting sih buat minum. Oke. Adakah ukurannya, Dok, harus dari tadi kan 2 liter gitu ya. Nah, ini biasanya kan kita taunya 8 gelas gitu ya, 8 gelas. Nah, itu harus 2 gelas atau 1 gelas cukup, apa memang harus perbanyak lagi di waktu bangun tidur gitu, Dok? Gak ada sih, Mbak, gak ada yang perbanyak lagi atau harus nih sekali minum harus 1 gelas habis gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ya seperlunya, sebutuhnya. Nanti kalau haus lagi boleh minum lagi. Oke, nggak harus 200 ml sekali minum gitu ya, Dok? Susah juga ya dipilihin gitu. Karena kan 8 gelas gitu ya, harus 1 gelas ini harus habis, itu nggak ada juga ya. Oke, nah itu. Tapi memang untuk orang normal ya 2 liter gitu ya, Dok, dalam 1 hari. Apalagi dalam perjalanan juga harus dipersiapkan untuk minumnya bagi seluruh keluarga atau penumpang gitu ya. Nah, tadi juga siapkan tubuh sebelum liburan berakhir. Nah, tadi disampaikan dokter juga harus menyiapkan stamina kita setelah liburan. Nah, kembali ke rutinitas gitu ya, Dok. Dimana memang harus istirahat dulu nih setelah liburan. Berarti cuti lagi dong, Dok? Ya enggak. Jadi dari liburan itu kita udah planning nih, Mbak. Ini habis jalan-jalan kita harus punya waktu berapa hari nih buat balik
itu lagi, balik fit lagi, balik prima lagi. Oke, nggak boleh nambah cuti ya dok ya. Liburannya sampai sampai tanggal 1 gitu ya. Tanggal 1 baru pulang nih jam subuh ya, jam 5 subuh. Ya, besok harus kerja gitu ya. Ini cuti lagi nggak boleh gitu ya. Harus dipersiapkan ya. Kering kantongnya. Oke, nggak jadi gajian ya dok ya tanggal 2. Nah oke dok, sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan ke Kawadiska dok supaya liburannya semakin seru nih untuk tahun ini. Untuk teman-teman di rumah ya, atau dimanapun berada, untuk menyambut liburan, balik lagi tadi seperti yang saya sampaikan, apa-apa yang direncanakan jauh lebih baik daripada yang dadakan ya. Jadi kalau memang sudah ada rencana buat liburan, pastikan semuanya sudah siap, tempat wisatanya siap, kemudian kalau menginap pun penginapannya siap, kendaraan yang akan dipakai juga siap, tidak ada masalah-masalah di kendaraannya. Kemudian pastikan kita tahu siapa aja yang kita bawa nih buat jalan-jalan. Kita tahu betul orang ini butuh obat apa. Kira-kira nanti kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, kita juga sudah mengantisipasi. Kita bawa obat-obatnya sebelumnya dari rumah. Kemudian kita juga perhatikan cuaca, nggak boleh egois kayak harus liburan, mau badai juga tetap harus liburan, nggak boleh gitu. Jadi cuaca harus tetap diperhatikan, makanannya di sana juga harus diperhatikan juga, jam tidurnya, dan yang paling penting minumnya. Oke. Terima kasih dokter atas waktu dan ilmunya hari ini. Semoga seluruh Kawadiska liburan Nataru tahun ini semakin seru, semakin sehat, semakin ceria, berkumpul bersama keluarga semuanya gitu ya. Dan jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Ketamadin dan YouTube Kawadiska. Dan selamat berlibur dokter. Akhirnya liburan juga ya. Dan sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye-bye.